ini eksploitasi gitu-gitu. Umay obses banget bikin orang nangis, Umay obses banget bahas kematian. Orang tuh ngiranya gue mengeksploitasi rasa Ini sedih. namanya film drama gue. Lu dulu dendam sama Kobo Junior. Iya. Lu kan teman baik dari kapan? Dari mulai film Mencuri Raden Saleh. Awalnya padahal gue pas mau syuting kayak, ini gue gak nyambung sama nih orang. Karena dulu lu ada dendam kan, segrup-grup. Yoi. Udah lemesin aja Mai. Pokoknya kalau lu ada apa-apa gue sapu. Kalau lu sampai blunder, salah gua. Uma ini takut blunder, heran gua. Gue kayak kagok aja, harus gimana? Kita kedatangan child singer, director, and not rapper. Ini dia Umay Syahab. Astagfirullahaladzim. Gue langsung ini adrenalin rush gue bang. Mantap, selamat datang. Terima kasih. Selamat datang Umay, udah nyangkul hari ini. Nyangkul terus. Gimana coba, gue pengen denger lu udah gede tapi nyanyi itu. Gue gak akan pernah mau. Kenapa sih? Gak. Gue mau kalau dibayar mahal. Sumpah, berapa duit? Berapa duit lu mau dibayar buat 10 M anak kasih antum. Oh gitu mainnya. Gitu mainnya. Gua menilai 5 menit pertama aja. Aduh antum. Lu anak antum emang lu orang Arab? Arab. Ih Arab dari mananya? Dari bokap Syahab. Tapi muka gue lebih banyak Banjarmasinnya dari nyokap. Oh nyokap orang Banjarmasin. Nyokap Banjarmasin. Ngapain sih bener-benerin? Iseng aja, pijet-pijet. Oh iya. Jangan grogi. Hari ini kita akan mengupas Umay Syahab. Lebih lanjut. Enggak. Lambe selos. Banjarmasin dan Arab. Yeah. Syahab tuh marga Arab. Syahab marganya. Siapa aja saudara-saudara lu yang Syahab? Nggak tahu ya, maksudnya. Lu kalau lebaran ke rumah siapa kalau bukan Rumah saudara gue, cuma iya, maksudnya nggak ada yang kan Syahab. lu nggak kenal juga. Ya enggak kan kalau misalkan Asegaf banyak. Terus, Apa maksudnya yang tokoh publik gitu? ya siapa gitu? Oh, jadi itu marganya doang yang sama. Maksudnya bukan yang kayak emang saudara deket juga gitu. Oh jadi kalau Asegaf sama Asegaf tuh enggak saudara? Nggak ketemuan-ketemuan juga. Hei udah masing-masing aja. Kenapa lu mempelajari budaya Arab gitu sekarang? Enggak. Karena gue supaya nanti kalau lu kebetulan tamu Arab pertama ya? Oh ada Dafarik, iya. Dafarik apa marganya? Arik. Iya dia orang Arab Bekasi juga. Jadi gue mau mempelajari aja siapa tahu gue jadi tahu pemetaannya gitu. Temen gue ada yang Saleha tuh, keluarganya di puncak semua. Karena bisnisnya kan biasanya beda-beda ya. Ada yang bisnis korma, ada yang bisnis parfum, kain, tanah. Kue kamir. Kue kamir apaan? Kue kamir ada dorayakinya Arab gitu. Oh di Arab ada dorayaki. Mm, Jangan sebenarnya- Doraemon dari Arab ya? Mungkin gak? Hah? Doraemon. 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 Enggak, pertanyaan gua. Oke. Kenapa lu gak mau nyanyi cangkul-cangkul lagi? Karena udah itu zaman gue bocil, ngapain gue Jujur, cangkul-cangkul siapa yang ciptain lagunya? Jujur gue nggak tahu zaman dulu. Itu kan bukan lagu gue, jadi gue kayak nge-recycle lagu, kayaknya lagu-lagu yang kayak Ibu Sud, Pak Sur, kayak gitu-gitu lah. Lupa gue. Pak Kasur. Pak Sur. Iya. Gitu-gitu. Cangkul, Iya. cangkul yang dalam. Vibing aja bro. Enggak. Cangkul yang dalam. Sekarang juga. Kenapa Abis- gigit bibir aja? Ya, orang kalau Genji kayak gigit bibir salah. Enggak kayak cangkul. Gitu. Ya enggak. Ya, kayak Selain itu lagu lu apa lagi sih? ada banyak lah zaman dulu. Je. Lagu gue yang terbaru judulnya Perayaan Mati Rasa. Filmnya lagi tayang juga nih di bioskop. Ya. Udah Masuk. kita selesain aja ya podcastnya. bentar. Jangan di skip dulu. Udah masuk. Enggak. Itu cangkul-cangkul. Selain cangkul-cangkul waktu itu albumnya tuh kalau kita beli nih kayak Ganse. Mau album apa Peter Pan apa Umay? Enggak. Peter Pan Biasa aja. orang ditawarin gimana sih? Dulu tuh jadi
kalau beli CD gue tuh nggak beli CD-nya sendiri gitu loh. Kayak dipaketin sama. Patah satu. Ya musik hitlist dulu namanya. Namanya musik hitlist. Iya paket musik hitlist gitu. Jadi bukan lagu lu doang. Iya jadi dulu tuh gue album pertamanya di toko ayam yang tidak mau gue sebutkan namanya itu. Kayak mau singkatannya apa? Apa? Di toko ayam yang lu gak mau sebut namanya itu? Iya itu tuh waktu itu dapat 1 juta kopi terjual. Tapi banyak tuh yang beli bukan karena emang mau beli CD gue, karena emang dipaketin sama paketnya yang enak aja. Karena kalau gak salah ada krim supnya, ada ayamnya, ada nasinya, ada apa minumannya. Apa tuh yang ada krim supnya? Jatinangor. Jatinangor lu gak apa-apa? Gak apa-apa. Karena lokal. Oh iya. Lokal Fred. BTW, lu katanya punya rekor penjualan CD nomor 1 di toko ayam itu sampai sekarang. Oh, kata siapa? Enggak. Kata lu kali ya? Enggak pada saat itu gede banget. Kalau diduitin berapa ya? Enggak tahu, duitnya pasti bukan ke gua. Ke siapa? Ya pasti kan ke label, ke toko ayamnya. Kalau gua mah pasti dapetnya kayaknya enggak segede-gede itu. Kasian. Hah? Tuh, coba hitung lah. 1 juta kopi. 1 Gak juta mungkin kopi. 1 juta doang. 1 juta kopi terus dikali dulu berapa ya harganya? Tuh 1 juta kopi banyak juga ya. 35.000. Gak tidur tuh 365 hari. 1 juta kopi. Tapi kan habis itu minum hot. Air putih ini rasanya. Oh, air putih ya. Berarti ke lu gak banyak. Kayaknya enggak deh pada saat itu. Terus gue ingat dulu lu setelah jadi penyanyi. Terus lu ditemukan sama infotainment. Tiba-tiba lu main sulap, bener gak? Itu Bener cintaku ya anjir, bukan gua. Gak ada gua dulu sulap. Jangan Gila. bohong, lu pernah main sulap. Enggak pernah. Gak bisa sulap lu? Gak bisa. Trik apapun? Demi Allah. Iya. Demi Allah. Sumpah. Gua pernah jadi host di acara sulap. Tapi gua nggak jadi pesulap, Bang. Bisa. Gak bisa, kok maksa. Gue pernah jadi host dulu acara sulap, Pildacil juga pernah dulu. Pildacil apaan ya? Pilihan dai cilik. Wih. Jadi kayak Berarti lu pilih-pilih dai-dai bukan gitu ya? gue hostnya doang. Ngapain gue pilih dai-dai? Kan lu Arab. Udah gak apa-apa sih. Enggak, lu kayak mau melupakan masa kecil lu gitu dah. Enggak. Cuma gue gak pernah sulap. Ini orang apa sih? Oh, lu gak pernah sulap. Tapi lu dulu syuting susah gak ngapalnya? Gue agak rusak kepala gue nih dikit. Baru berapa lama mau lu dulu syuting susah gak ngapalnya? Syuting susah. Enggak terlalu sih. Aman aja. Justru makin kesini makin susah. Kenapa lu? Banyak distract-nya kalau mungkin karena gue mikirin hal-hal lain. Karena lu director juga. Iya. Terus lu main juga. Kenapa jadinya. begitu? Tapi gitu pinter sih, hemat ya. Enggak juga. Itu karena Iqbal maksa kalau di film Perayan Mati Rasa. Iqbal kalau maksa gimana ya? Kamu nanya. Kamu main. Kamu gak mau main. Tapi Iqbal kalau aslinya ngomongnya begitu emang. Enggak juga sih, enggak yang banget gitu juga. Tapi ada gitu-gitunya. Ada. Gimana sih? Ya enggak gimana-gimana. Lu kan teman baik dia ya? Jujur. Iya. Dari kapan? Apanya? Temenan baik. Dari mulai film Mencuri Raden Saleh waktu itu. Syuting di situ, terus kita nyambung, ngobrol semua segala macam. Awalnya padahal gue pas mau syuting kayaknya gue gak nyambung sama nih orang. Karena dulu lu ada dendam kan? Yoi. Segrup-grup. Kenapa lu dendamnya? Enggak dendamnya karena dulu karir gue, ini udah pernah gue bahas Los, udah sering gue bahas. Orang mah kasih transisi lah podcasternya. Kasih jelasin aja dulu. Bosen, ntar nonton di Volix bisa, nonton di ini sama. Ntar gue kesana kayak gak ada yang gue bahas, yang lain. Iya pertanyaan masih banyak. Ya, katanya 10. Star Syndrome. Gue cap, taruh. Biar gue nengok-nengok terus. Jadi lu gak mau jawab? Karena lu udah gak ada dendam. Karena lu udah gak ada dendam. Iya, gue udah sering jawab. Yaudah lu dulu dendam sama Kobo Junior. Ya dendam bocil Los. Emang dendam bocil sama dendam zaman sekarang tuh bedanya apa? What the fuck? Pertanyaan apa sih? Dendam bocil sama dendam sekarang. Ya, yang bilang dendam bocil siapa? Kan sekarang
Lu juga masih bocil, tau gak lu? Lu 2001, gue 99 panggil gue Bangs. Enggak, lu jelasin dulu. Apaan? Dendamnya bedanya apa dendam bocil sama sekarang lu udah dewasa? Dendam bocil mah sekarang udah gak dendam lagi. Kayak dulu gua zaman gua kecil gua kesel sama si A. Pas gede gua udah gak pernah kesel lagi. Makanya kalau ada orang-orang yang masih kesel sama gua karena dulu guanya gimana, ya emang bocil aja orangnya. Oh, ada orang begitu sama lu? Ada. Kenapa tuh? Mungkin dulu gua ngeselin banget. Sampai sekarang sih. Gak tahu ya. Gue berusaha enggak ya sekarang. Kenapa lu berubah gitu pas ngomong apa? Ngeselin? Hah? Apaan sih? Tahu amai, capek. Lu nggak jelas. Lu lapar gak? Lu mau makan gak? Mumpung udah jam berapa nih? Interview. Ini bukan Impact Legacy. The awkward interview anjing. Udah jam 2.10. Saatnya makan siang. Lu mau makan mie cap ayam kufu gak? Boleh. Tolong pesenin buat Umay. Gua gak usah, udah kenyang. Lu pedes gak? Enggak. Lu mau gorengan-gorengannya gak? Boleh. Nah, sama gorengan-gorengannya. Ekstra protein ya. Asik. Apa tuh? Tapi lu berarti dulu syuting gak susah? Enggak, karena cut-cut gitu. Maksudnya cut-cut? Kalau dulu gua kan interview Baim, dia bilang tuh dulu dia pas syuting, dia tuh misalkan ngomong kayak ya Allah, terus ngomong ya Allah. Oh, gue enggak. Gue emang dari gue umur 4. Jadi gini, gue tuh masuk ke industrinya karena emang gue bener-bener pengen. Karena emang gue ngeliat waktu itu fotonya Joshua di Cubitus Ramayana. Ih, Cubitus. Terus gue bilang sama nyokap gue waktu gue masih umur 4 tahun gitu. Gue bilang gue pengen deh kayak dia gitu. Maksudnya kayak dia gimana? Pengen jadi artis gitu. Terus akhirnya nyokap gue fotoin gue terus kirimin ke agensi. Ya udahlah akhirnya. Anjir lucu banget. Dulu gue juga seumuran umur 4 lu berarti? 4. Iya sama, gue seumuran gitu juga. Dulu disuruh jadi artis malah gue sama gue. Karena nama gue kan Joshua Marcelos. Itu diambil dari mana tau gak? Apa? Joshua Obok-Obok. Serius? Sumpah. Jadi nama gue diambil dari Joshua Obok-Obok. Terus lu pengen jadi artis? Kagak. Abis itu dulu gue ditawarin iklan Ramadan. Terus temanya toleransi. Kagak. Enggak. Dulu gue jadi disuruh orang Cina yang Islam aja gitu. Kan sekarang banyak orang Cina yang Islam. Iya. Kayak siapa? Om Deddy. Ustadz Felix Xiao. Aman lah nama orang. Tapi walaupun ini out of topic sedikit. Walaupun gue sama lu berbeda agama ya. Cuma gue amazed banget sama postingan lu ketika Beyond 3 ya. Yang lu apa? Bahasa roh. Gue kayak, maksud gue gini. Ya untuk jadi sukses dan deket sama agama tuh gak banyak gitu orang yang bisa ngelakuin itu. Lu? Gue alhamdulillah, insya Allah. Gak tahu gue kan kalau ininya, gue gak mau. Gitu lah. tapi gue salut banget. Karena gue gini, gue kan aslinya sombong dulu Mai. Sombong banget gue. Sama. Karena lu juga? Ya. Kok lu sombong ya? Gue pikir lu gak sombong orangnya. Sombongnya lu karena apa? Karena pencapaiannya mungkin. Dari kecil udah langsung dapet semua apa aja lu mau ya bisa. Star Syndrome. Star Syndrome lu dari umur berapa ya? Dari umur, ya dari si toko ayam itulah. Dari umur 10. Lu Star Syndrome gimana? Orang ngajak foto HP-nya lu lempar gitu ya? Enggak. Tapi gue banyak kayak, gak mau. Yang kayak gitu-gitunya lah. Kayak pundung-pundungnya bocah kecil terus kayak. Silakan. Ini mie-nya buat antum. Ana, ini buat yang Ana. Mana? Ini yang manis. Terima kasih. Manis banget. Ekstra protein. Protein. Dia cadel jangan digituin lah. Jangan gitu. Makan ya? Iya silakan. Gue gak makan siang loh demi makan ini. Serius gue. Oh jadi kalau kan katanya orang kalau makan mie asam lambung. Kalau habis asam lambung minumnya hoto gitu. Enggak gitu. Apa gimana? Jadi gini. Coba maksudnya kan kayak Ronaldo dia BA-nya herbal, BA-nya junk food juga. Junk food apa ya?
3 huruf itu. Iya bah. Iya. Oh C-nya Cristiano ya. Mungkin ya. Nah lu gimana nih? Menjelaskan 2 ini bersatu gitu. Kalau mie kan gue orang Cina, makan pokoknya mie. Gue suka aja mie, mak gue suka mie. Makan ya? Iya silakan. Enak. Udah jatuh lagi. Apa udah. Enak plus. Kalau dari kecil jadi artis, yang jatuh taruh sini. Taruh gini. Kan gue gak tahu ini bersih apa enggak. Oh kau nih. Loh, gue bukan. Tapi lu dulu star syndrome, lu nge-star syndrome apa setelah lu sembuh baru lu nge-star syndrome? Kalau gue makan dulu. Menenangkan diri nih mah. Traumatik ya Pak ya? Enak banget. Oh alah. Sumpah enak demi banget. Allah. Demi Tuhan lu? Demi Allah. Yaudah 3 Ini lebih enak daripada yang gue makan waktu di sana. Masa? Ya gak ada yang ke toko deh semua pada ngantri depan. Depan ruko gue. Kan gue datang waktu awal-awal masih buka. Oh iya udah improve ya. Udah improve. Tapi ini yang masak bibi gua. Kayaknya Lebih medok kali ya? Iya. Lebih medok kali ya? Kayaknya bibi lo harus kesana deh. Sidang ke bibi. Hai kalian bisa gak bikin? Gitu. Ah ini jadi buat kalian semua motivasi sukses ntar diundang di Impact Driven Legacy. Cobain mie ala bibi. Nah, Lu lu star syndrome kapan? ketika karir gue udah gak sukses. Lu takaran gak suksesnya kapan? Ketika saya tidak punya kerjaan, lalu di SMP saya dikata-katain sama kakak kelas saya, artis gak laku lo, artis gak laku lo, karena gue gak ada job. Karena kalau artis laku gak sekolah ya? Iya. Biasanya artis laku gak sekolah. Itu juga kata kayaknya, ntar gue nyinggung, gue tuh takut banget lagi. Kan gue yang nanya. Tapi gue yang bilang iya masalahnya. Tapi temen gue dulu yang artis, banyak yang gak sekolah gara-gara dia artis. Malah ada tetangga gue. Tapi gak tahu dia inget dia tetangga gue apa enggak. Super Nair lu tuh gak? Rian. Dulu Rian Space Tune punya lagu banyak. Lebih banyak dari lagu lu. Rian yang rambut mangkok. Sebelum Mbak Im rambutnya mangkok. Dia gak pernah sekolah cuk. Rian TikToker. Sekarang jadi pro player. Oh iya, enggak. Orang pertama yang main. Gue saking tetangga banget nih ya. Orang pertama yang jadi timnas Crossfire Indonesia. Jadi dulu ada PB ada Crossfire. Dia Crossfire tuh. Lebih susah apa Crossfire ya? Pokoknya Crossfire yang ngetop itu namanya Super Nair. Kalau Point Blank tuh yang ngetop Jinx Pro. Gue gak tau. Gue ngikutin Point Blank. Nah dia gak pernah sekolah Mai. Oh iya. Kagak lah. Dibiarin Tapi gitu. gue waktu. Jadi gue tuh masa SMP-nya bener-bener gak ada Job. syuting. Karena emang suara lagi pecah, nyanyi udah fales-fales karena nadanya gak ketemu kan. Terus bentukannya jerawatan banget. Terus apa namanya ya tidak proper lah gitu mungkin untuk tampil di industri. Terus saya gak ada kerjaan sampai masuk SMA lagi. Gue mulai diet lah apa semua segala macam. Terus balik lagi, tapi gue tetap sekolah normal sih. Sampai akhirnya di kelas 3 tuh gue homeschooling, tapi itu karena keputusan gue sendiri. Ya pasti sekolah normal lah. Maksudnya? Baca bisa kan? Ngomong lancar kan? Tadi kan maksudnya homeschooling kan. Oh. Tuh. Mancing. Dia hati-hati banget sih. Lu kenapa hati-hati banget sih? Perusahaan gue sih banyak orang, jadi gue gak bisa aneh-aneh. Sekarang perusahaan lu, jadi guys, buat kalian yang tahu atau nggak tahu, Umay ini sekarang punya perusahaan namanya apa? Cinemaku Pictures. Asik. Cinemaku Pictures ini apa sih bang? Mau sulap nih. Tiba-tiba keluar panjang. Dapat info dari mana, Breng? Gue inget banget tuh pernah sulap di infotainment. Lihat nih kak, aku mau sulap kartu gitu. Kan kita tumbuhnya kurang lebih bareng, Mai. Jadi emak gue semua artis cilik ditunjuk. Nih lihat nih, kaya nih anaknya nih. disuruh sulap mau, disuruh ini mau. Dia gue gak mau. Mau naik sepeda aja. Sumpah, ini emak gue pasti ngeiyain kalau misalkan dia nonton ini. Karena emak gue dulu kan suruh gue casting gitu.
Tapi mak gue bersyukur sekarang, oh iya kalau emang jatahnya terkenal mau terkenal aja gitu. Mak gue bilang. Lanjut Cinemaku Picture. Cinemaku adalah production house yang gue barengan sama Prilly, barengan sama nyokap gue bikin di tahun 2000. Inisiasinya 2018, 2019-nya baru mulai ketemu investor dan untuk bikin film Kukira Kau Rumah waktu itu. Anjir. Kukira Kau Rumah itu dahsyat sih Pak, 2,2 juta ya? 2,2 juta. Di saat Covid. Saat Omikron waktu itu. Omikron? Iya, Covid Omikron. Apa Covid Omikron, Cok? Gue baru denger. Jadi kan ada Alpha, Delta, Omikron. Oh. Mutasi dari orang-orang yang, ini kalau nggak salah ya, ntar gue salah lagi. Ntar gue diomelin Dari lagi. Cina. Hah? Kan Covid dari Cina. Itu kan yang Alpha, yang Omikron ini karena orang udah vaksin terus bermutasi Covid-nya gitu. Iya, gue inget. Dari Cina turun ke Depok. Dari Depok ke seluruh Indonesia, betul? Enggak Covid. Ini kapan pas Covid sih? Lu bilang lu bangun perusahaan pas Covid. Gue Kukira Kau Rumah tayang pas lagi Covid Omikron. Terus kapasiti bioskop itu 75 sampai 50%. Udah 50 sampai 75. Iya. Udah 50 sampai 75 aja 2,2 juta. Tapi kalau nggak ada Covid, menurut gue nggak bisa segitu. Tapi banyak film, dulu kan gue magang di Filkop, which is sebelahnya Visinema kan. Kan ngeluarin film juga. Nggak ada yang nembus 500.000 Cok. Karena kalau menurut gue tuh film gue tuh laku karena momen. Orang lama nggak ke bioskop. Lah kan bareng keluarnya. Sama apa? Banyak film Visinema waktu itu. Enggak. Eknoid waktu itu yang keluar. Eknoid 2018. Lu 2019? Gue 2022. Oh enggak, 2022 itu ada Filosofi Kopi, Ben Jody yang itu, udah action. Nah Ben Jody itu kayak berapa bulan sebelum. Jadi itu masih apa waktu itu? Apa PPKM ya? Iya itulah ya, yang gue pas dihujat tuh. Pernah gue. Kenapa? Gue dihujat gara-gara ke. Nih ya, ini cerita aja ya. Gue dulu cerita gue ke Labuan Bajo, dapat kerjaan ke Labuan Bajo segeng. Dulu zaman gue pas gue masih grouping tuh TikToker pas lagi Covid. Nah, gue kan udah dijadwalin dari awal tahun, pas lagi udah new normal. New normal kan orang udah boleh gawe. Ya gue iyain dong kerjaannya, gue iyain. Hari pertama gue. Jadi gini, kita mau berangkat besok. Malamnya pengumuman. Apa namanya? Orang nggak boleh lagi PPKM pertama Anies Baswedan. PSBB. Itulah udah lupa gue. Wah terus dihujat gue abis di Twitter, dikontenin dokter-dokter dulu tuh. Tapi kan bukan lu doang kan pada saat itu. Gue doang, gue bahkan berangkat setelah rombongan-rombongan lain. Dulu gue inget ya, maksudnya tapi emang gue apes dulu. Dan menurut gue juga dokter yang konten itu oknum, bukan dokter-dokter yang ya memang dia mau ngontenin aja. Real, karena gue pas closure juga iya memang saya mau ngontenin gitu. Sampai bawa-bawa alat pacu jantung nge-stitch video gue. Serius? Iya, nyumpain mati. Tapi closure. Waktu itu antigen gitu gak? Ya antigen lah bos, kalau gak kan gak bisa berangkat. Kecuali gue beli PCR-nya Erlang. Tapi lo juga salah momen kali waktu itu. Gak bisa disalahin juga dokter-dokternya kan? Kan gak bisa. Gue gak nyalain siapa-siapa sih. Gue cuma cerita waktu itu sampai dikontenin dokter-dokter. Tapi lo ngerasa salah waktu itu? Ya gue ngerasanya orang pada di rumah, gue pergi. Padahal abis itu minggu-minggu setelahnya udah bebas lagi. Terus orang-orang akhirnya dibalikin kayak, lah lu kemarin ngehujat-hujat, lu sekarang kontennya di kafe pada yang hujat-hujat gitu. Tapi ya udahlah. Tapi gue mau bilang kalau bibinya Selos, ini mie-nya enak banget. Ya. Enak gak, Jak? Apa tuh Bas? Oh, Bas. Iya, terus ya udah sih kalau Covid gitu doang. Terus apa? Ya gitu udah deh. Oh dulu gue dikontenin gara-gara gini. Kok berenang gak pakai masker gitu? Lah,
Kalau gue dalam hati gue sih nggak bales ya. Kalau dulu gue dalam hati pengen jawab, lah saya bukan ekspedisi terumbu karang mas, saya snorkeling. Tapi lu klarifikasi nggak waktu itu? Akhirnya terakhir klarifikasi. Klarifikasi dihujat juga, ngapain lu klarifikasi cuman gitu doang. Wah, salah nih gue nih. Gue pikir itu biasa, itu mah inaugurasi junior. Ini baru. Apa namanya? Apa? Itu baru. Kreator baru. Di ospek. Di ospek masyarakat. Tapi gak apa-apa lah. Kayak relate gue. Kayak relate. Kamu kenapa emang? Apa sih yang bikin lu jadi sutradara? Itu dulu deh. Kan lu gak ada kerjaan, jerawatan, diet. Terus udah lu jadi sutradara tuh gimana? Jadi dari si syuting itu, si sinetron. Terus tawarin lu jadi sutradara. Jadi waktu itu gue syuting sinetron itu judulnya Roman Picisan. Itu gue sinetronnya cukup meledak lah di kalangan ABG. Apa? Gak apa-apa. Lu kayak mau ngomong kayak... Enggak, karena gue ngikutin lu mau sendawa. Ih banyak nanya kau ya. Saya podcasternya juga. Lanjut, cukup meledak di kalangan ABG. Sampai pada saat itu gue syuting sinetron di Romania. Damn. Diberangkatin tuh ke sana. Terus Gak, gue lagi bayangin syuting di Romania ketemu Andrew Tate gitu ya. Udah lanjut, ini gue gak motong. Ntar nih orang di komen pada ini, gue dengerin lo. Lu tuh karena saking hati, udah lemesin aja Mai. Pokoknya kalau lu ada apa-apa gue sapu, itu tugas podcaster. Kalau lu sampai blunder, salah gua. Karena gue sampai upload. Uma ini takut blunder, heran gua. Udah, ini lagi cerita sinetron. Iya. Gue lagi cerita sinetron, terus dia kayak kan gue kayak kagok aja harus gimana. Gue kayak lu kurang santai Mai. Kalau lu mau ngomong kan gue kayak ini padahal ayam bukan babi. Kalau babi boleh lu tensi tinggi. Ya udah, jadi gue sinetron itu, terus abis sinetronnya laku dibuatlah film sama PH-nya ke Romania. Tuh, lu motong anjing. Gue belum kelar. Gue pikir lu kayak... Lu gak dengerin? Gue ke Romania, sinetron Andrew Tate. Lu udah tadi gitu-gitu. Enggak. Gue jadi blunder. Kalau gue jawab, dia palanya kayak gini. Lu boleh potong leher gue dah. Pala dia gini. Gue pikir dipersilahkan ngomong. Anjir. Gue juga naker-naker ya, Mai. Gue podcast ini bukan episode pertama ya. Lu podcast gue ke 30-an, Bang. Ini lost in translation anjing dua-duanya. Lu bingung ini gue bingung lu, Bang. Aduh. Syuting film di Romania. Tuh, lu aja gak dengerin. Gua syuting sinetron di Romania. Terus abis itu sinetronnya laku, dibuatin lah filmnya. Syuting di Belanda. Sama Pak Montitiwa. Gak jelas. Syuting sama Pak Montitiwa. Gue malu sini aja deh. Sama Pak Montitiwa. Terus abis itu gue ngobrol banyak lah sama dia. Gue ngerasa dia tuh mentor gue gitu. Gue cukup dapat banyak ilmu dari dia. Dia pun juga willing banget untuk memberikan gue ilmu-ilmunya. Terus ngajak gue untuk ikut di project-project dia berikutnya. Bahkan dia ngajak gue juga untuk jadi Astrada tiganya Astrada magang lah. Walaupun gue cuma 2 hari pada saat itu. Tapi emang gue bersyukur banget dapat kesempatan itu. Mundur agak jauh nih. Sebelum gue sinetron dan di masa gue lagi tidak ada job dan dikatain artis nggak laku, gue tuh bikin short movie sama Arbani Yasis sama Agatha Priscilla. Terus ada Rizky Nazar juga, ada Feby Rastanti juga. Itu gue bikin short movie di YouTube dan pada saat itu 1 juta penonton 10 hari di YouTube. Pada saat itu tuh 2015 itu masih itu belum kayak sekarang lah gitu. Maksudnya orang belum yang kayak anjir tuh. Apa sih Lus? Kenapa? Boleh. Nah, dari tadi tuh gue nunggu lu mempersilahkan ngomong aja sebenarnya. 2015 1 juta. Lu ngomong cuma retweet anjing. Gak ada. Gue masih mau dengerin. Oke. Oh, main anaknya. Bang.
Lanjut, Mai. 2015 gue bikin short movie itu dan laku lah gitu. Tapi setelah dari situ tuh gue bingung jadiin apa lagi ya. Karena mau jadiin film fundingnya nggak ada. Karena nyokap gue habis bikin film juga dan flop pada saat itu cuma 30.000 penonton gitu. Ya udahlah Dan akhirnya. itu common kan sebenarnya di dunia filmmaking. Film-film Film flop. yang flop. Sebenarnya common, cuma kan buat nyokap gue dan bokap gue yang pada saat itu ya All emang in. uangnya segitu dan emang cuma berusaha untuk bikin itu doang kan ya pasti kaget dan jadi agak trauma. Jadi akhirnya nggak melanjutkan di balik layar itu, ketemu Pak Monty dan ngasih api lagi nih di diri gue kayaknya bisa deh gue untuk melanjutkan karir filmmaking gue untuk bikin pelan-pelan. Terus ketemulah sama Prilly, ketemulah sama Mas Andi Rianto, dia adalah komposer. Kayaknya komposer nomor 1 di Indonesia saat ini Mas Andi Rianto. Terus gue sempat ngobrol sama Prilly, gue pengen bikin short series deh gitu, tulis-tulis yuk. Terus gue datang ke Pak Monty, gue bilang, Pak menurut Pak Monty gimana? Bikin film aja ngapain short series, karena kalian pasti gampang kok dapat fundingnya bla bla bla. Jadi sebenarnya karir filmmaking gue di tahun 2019 sampai 2020 tuh bisa terjadi sebenarnya karena privilege juga sih, karena gue kenal sama Prilly, karena gue kenal sama Pak Monty, karena gue kenal sama Mas Andi. Tapi disitulah gue berusaha memanfaatkan situasi itu dengan baik. Ya udah, akhirnya bisa ketemu investoran bikin film Kukira Kau Rumah. Dan sampai hari ini bikin film Perayaan Mati Rasa yang sedang tayang di bioskop. Asik, mantap. Tapi dia pinter loh. Dia bilang dia laku, tapi dia bilang dia privilege. Pinter dia. Emang ada yang nggak ngaku? Bagus, maksudnya humble gitu. Gue masih belajar untuk bisa menjelaskan kesuksesan gue dan tetap humble. Menurut gue belum sukses sih. Emang definisinya sukses apa? Berapa banyak PH yang di debutnya lebih dari 1 juta deh. Kita gak ngomong 2,2. Gak tau. Gue takut salah ngomong ntar. Sumpah. Menurut lu lebih dari 10 gak? Kayaknya enggak ya. Kalau bukan pengalaman. Tunggu. Kukira Kau Rumah tuh film pertama lu loh, Mai. Iya. Bukan orang jadi sutradara dulu, abis itu tiba-tiba bikin PH. Iya sih. Ya mungkin Umay 2 tahun yang lalu atau Umay setahun yang lalu bilang bahwa itu adalah kesuksesan. Tapi setelah kayak gue mikir, gue ada problem A, B dan C, gue nyadar kayaknya itu bukan kesuksesan tapi langkah awal aja menuju kesuksesan. Karena kalau gue pikir itu kesuksesan, gue nggak bakal terlalu cepet puas. Iya, gue nggak bakal reach for the sky. Kesuksesan buat lu sekarang tuh apa, Mai? Serius. Ini pasti Serius senang ya? nih. Iya, yuk. Kesuksesan buat gue ternyata ya itu bahagia sih. Anjir. Sumpah, ternyata bahagia. Jadi lu sekarang belum sukses? Kayaknya belum karena gue masih di beberapa kayak ambisi gue tuh maksa gue untuk gitu. Dan lu jadi gak bahagia? At some point gue ada di beberapa titik gue jadi gak bahagia. Tapi lu sholat kan? Sholat. Insya Allah. Unik nih, lu gak bahagia? Iya, at some point ada beberapa momennya gue nggak bahagia. Bukan berarti nggak bahagia terus ya. Kayak misalkan ketika ketika gue nyelesain filmnya, terus gue udah nyelesain editingnya, terus ketika mau ketemu penontonnya, gue tuh deg-degan banget. Dan momen-momen itu tuh gue jadi kayak, gue nggak happy ya, gue kayak takut, gue kayak A kayak B gitu. Jadi kayak momen itu yang gue bikin coba urai ya. Iya, Tapi iya. itu kenapa lu bilang itu? Lu pikir kalau misalkan orang udah sekelas Tarantino gitu ketemu penonton kagak deg-degan apa? Harusnya enggak loh, karena misinya filmmaker itu selesai di ketika dia buat filmnya. Terlalu banyak aturan. Menurut gua hasil itu Aturan. Menurut gua. belum, itu pendapat. Ini pendapat. Oke. Menurut gua hasil itu comes with the process gitu loh. Kan proses menuju lu permen jahe. Mau gak? Keras, gigi gua gak kuat.
Suksesan comes with the process. Jadi kan proses lu untuk menikmati nih, kan lu nggak pernah tahu hasilnya itu 1 juta kah, 2 juta kah, 3 juta kah. Itu kan matriks akumulasinya lah. Maksudnya secara angka dinilai dari situ. Oh, gue bukan angkanya. Belum selesai. Bukan cuma angkanya. Iya tadi lu bilangnya angka. Ya misal, ya kan tetap kita namanya kan bisnis kan, in film business. Maksudnya kita bukan filmmaking doang. Kalau filmmaking proses, mungkin itu selesai ketika editing selesai, lu udah selesai ngegaungin sampai akhir, terus udah siap tayang. Itu filmmaking proses. Mungkin lu bisa begitu kalau lu bukan punya PH-nya. Kalau lu cuma sutradara, lu dibayar putus gitu. Tapi kalau menurut gua, karena lu PH, lu tahu lu punya future di PH lu masih ada banyak karyawan-karyawan lu. Jadi makanya trauma-trauma di belakang yang jadi pelajaran oleh mama lu, bapak lu, dan itu turun ke lu, pasti itu akan jadi suatu hasil juga yang makanya pas udah rilis ini bisa diterima masyarakat nggak ya? Ini itu kan proses ya, kalau diterima masyarakat kebeli, kalau nggak diterima masyarakat nggak kebeli. Dan menurut gua itu nggak bisa jadi, bukan gitu ya. Menurut gua jangan sampai jadi takaran bahagia lu. Ya. Harusnya ya. Cuma gue tuh kemarin ngobrolnya kayak gue ngerasa, gue mau ngomong apa ya? Gue lupa lagi. Bentar. Ada iklan ya kok ini tiba-tiba. Santai aja. Ya intinya kayaknya yang bikin gue gak bahagia tuh ketakutan gue itu sih. Yang mana gue harus resolve dulu. Tapi kenapa lu memisahkan, lu bisa bahagia sambil takut tau? Iya. Iyalah, lu bisa bahagia sambil takut. Lu bisa marah sambil takut. Maksudnya itu tuh bukan satu kesatuan yang bisa yang harus dipisahkan gitu loh. Maksudnya it's kind of emotion yang memang ya ada percentage-nya. Mungkin lu 50% marah, 50% takut. Mungkin lu 50% senang, 50% takut. Kayak 50% excited, 50% takut. Karena kayak apa yang gue terjadi ini kan, tarik balik lagi yang lu bilang out of context, gue bisa berbahasa roh gitu kan. Itu kan prosesnya panjang. Mungkin gue juga curhat kan sama lu. Dari mulai gue mau ngekontrak Randy KJ itu ada problem. Ya kan, terus sampai hari H, terus masih ada mati wifi 2 jam, padahal di situ ada Podfest sama Alofest nggak kenapa-napa gitu. Terus gue sampai terakhir tiba-tiba Sabda nggak main, itu kan buat gue kayak lega banget gue gitu. Terus gue bersyukur tiba-tiba gue berbahasa roh. Menurut gue itu ya touch-nya Tuhan aja ke gue. Tapi apakah gue excited sampai hari H itu? Gue excited banget. Apakah gue takut? Super takut karena gue pay per view. Mungkin kalau misalkan rasa ketakutan untuk merilis pay per view itu gak ada di bumi ini ya. Mungkin yang pertama One Championship sih yang punya pay per view top 1 Asia. Tapi kan karena gue ya udahlah nothing tulus cok. Akhirnya itu jadi acara cuan pertama gue. Tapi menurut gue emang butuh kedewasaan sih untuk reach apa yang lo pikirin ini. Karena bagi gue tuh bilangnya gue punya semua antivirusnya untuk antivirus yang ada di kepala gue nih, tentang ekspektasi, tentang A, tentang B, tentang C. Tapi gue nggak tahu cara apply-nya. Mungkin lu nggak langsung akses kali. Kalau antivirus kan tinggal lu klik. Nah itu kayak kok susah ya gitu. Apa deh perasaan lu pas lagi rilis PMR? Menurut gue ini udah sukses keras. Gue prediksi 10 juta pak. Ada kemungkinan kesana. Maksudnya barangnya bagus. Tinggal barangnya dibeli apa kagak gitu kan. Menurut gue PMR adalah salah satu penulisan film lu paling mantep. Semua film yang dikeluarin sama Sinemaku di luar gue adalah temen lu ya. Bahkan gue kukira kau rokum. Makasih bos. Kukira kau rumah gue belum temenan sama lu gitu loh. Yang gue gak nonton cuman Rosa. Sisanya gue nonton dan ini adalah film terbaik lu. Amin. Secara penulisan, plotnya, terus film ini jelas juntrungannya mau kemana. Lu fokus kepada satu emosi, terus kayak lu push aja terus di situ. Cast menurut gue super bagus banget, siapapun lu punya cast director tuh luar biasa menurut gue. Bukan cuman kayak kombinasi nama-nama besar, karena banyak film yang kombinasi nama-nama besar terus akhirnya flop. Terus menurut gue, ini BTW kenapa gue bahasnya dalam gini, karena gue juga mendalami sinematografi. Gue hampir S2, gak hampir sih. Gue bilang ke emak gue mau S2 ke New York Film Academy dulu. Oh iya? Iya. Kenapa? Tadinya
Jadi mak gue bilang gini, ya udah kamu kuliah yang penting kuliah. Gitu. Ya udah gue kuliah yang penting kuliah. Terus gue dulu dapat jatuh undangan makanya gue ambil bisnis. Karena gue ngelihat mata kuliahnya kayak ini, kayak naik SMA 1, 2, 3, SMA 4. Karena gue dulu IPS kan. Ya. Kayak mata pelajarannya tuh nggak jauh lah gitu. Terus udah gitu gue bilang, ya gue janjinya pengen nyari beasiswa ke sono. Tapi gak jadi TikToker. Lu jadi sukses sekarang. Iya puji Tuhan. Jadi promoter of the year. Jadi bahas. Tapi ya menurut gua bahkan secara cash penulisan lu bisa ini Pak, bisa dapat penghargaan lu ini menurut gua. Gua nggak bisa. Gua yang bilang. Ya. Maksudnya gua nggak expect. Bukan bahkan. Nggak ngarep. Iya sama sekali nggak ngarep. Iya bagusnya gitu. Karena jadi pas menang enak. Awalnya sama kayak gue juga kan kagak ngarep. Ngarep sakit bro. Nah waktu gue mau ngerjain film ketiga gue ini, gue kira filmnya tuh bakal jadi proving grounds, bakal jadi kayak lu lihat nih Umay Syahab. Iya awalnya gue mikir gitu. Tapi ternyata pas ngejalaninnya, pas gue ketika nulisnya, gak ada itu sama sekali. Gue bener-bener kayak cuma, gue pengen nyeritain, gue pengen nyampein, kalau gue punya ketakutan terbesar gue adalah kehilangan orang tua gue. Dan gue pengen nyampein itu dengan sejujur-jujur mungkin. Itu ada semua di situ Pak. Dan bahkan yang rasa awalnya itu yang lu bilang udah gak ada itu, ada gue lihat. Karena gue ngelihat ini bener-bener lu mau ngebantai industri. Sama lah kayak gue, bohong banget kalau misalkan gue gak punya api itu ya dalam gue action bikin Beyond gitu ya. Gak mungkin hasilnya kayak gitu. Karena memang ada api tersendiri yang mungkin gak bisa di-copy sama orang-orang yang terdahulu gitu loh. Yang lebih senior di industri menurut gue. Karena kalau misalkan itu ada mungkin industri gue apalagi ya. Misalnya kita gak ngomongin film. Industri gue di tinju, di combat sport mungkin lebih maju lagi. Mungkin yang ngebantai UFC udah banyak gitu loh. Maksudnya UFC gak se-untouchable gitu loh. Tapi gue ngelihat lu ada proving ground. Ada kalau gak proving ground gak mungkin hasilnya tuh segila ini menurut gue. Amin. Iya ya gak tahu sih. Ternyata salah satu faktor terbesarnya juga untuk ya alhamdulillah kan banyak yang suka ya. Banyak yang gak suka juga banyak. Tapi kita yang gak suka ngomong apa? Ngomong gue maksa orang untuk nangis bla bla bla. Gue mengeksploitasi kesedihan, padahal poin gue gak ke situ sama sekali. Tapi gue paham kalau gak semua intensi lu bisa orang lain ngerti juga. Jadi ya udah. Oke, lanjut. Itu sama aja kayak ngomong, anjir Beyond kok acaranya ini ya, tinju-tinjuan ya, gitu. Ya namanya film drama gue. Iya kan? Kalau film komedi dong, kalau nggak lucu lu boleh ngatain gitu. Kalau film drama lu bisa sampai nangis, it means itu sukses penulisannya. Itu dia cok. Gue padahal nggak nangis, tapi dada gue sesek. Asma. Yeay. Kagak. Apa? Kirain matal gitu. Mau nyikat lagi. Enggak, tadi ada bercanda di mobil. Lanjut. Ya gue akhirnya paham bahwa orang nggak. Jadi gini, orang tuh ngiranya gue mau eksploitasi rasa sedih karena ada konten di Sinemaku mengundang orang-orang yang pernah mengalami kehilangan, lalu duduk hadap-hadapan dengan psikolog dan menceritakan rasa sedihnya, rasa kehilangan itu. Tujuannya adalah agar semua orang yang nonton itu bisa paham kalau manfaatin waktu sebaik mungkin sama orang-orang yang lu sayangin. Yeah. Kalau dari tim Sinemaku yang agamis banget, istilahnya tuh zikrul maut gitu. Kayak lu mengingat bahwa hidup tuh ujungnya akan mati gitu. Tujuannya tuh itu sebenarnya. Tapi ya orang kan boleh berpendapat dan berpikiran kayak apapun yang mereka mau kan. Gua nggak salahin, tapi buat gua fokus sama yang baik-baiknya aja sih akhirnya gitu. Lagian ada pepatah mengatakan, anjay, hidup itu 2 kali. Yang pertama, lu sadar lu mati.
Yang kehidupan pertama lu selesai ketika lu sadar bahwa kehidupan kedua lu tuh ada batasnya. Anjay, kurang anjay ya? Kurang. Hapus. Tapi gue orang tuh banyak yang bilang kayak Umay obses banget bikin orang nangis atau Umay obses banget bahas kematian. Sebenarnya orang ngiranya gue cash grab ya. Ada beberapa orang kayak ini cash grab aja nih dari anak-anak muda. Produser yang ngomong. Enggak, ada orang-orang netizen. Ngerti cash grab anjing. Ya mungkin dia paham loh, gue gak tahu juga, gue gak mau. Twitter tuh ya? Iya. Ngapain sih main Twitter? Iya, intinya. Kenapa? Kenapa emang? Intinya kalau dari gue tuh sebenarnya setiap filmmaker tuh harus menceritakan apapun yang jujur menurut mereka. Yang terjujur yang ingin disampaikan. Tiap hari gue tuh takut kehilangan emak bapak gue. Sumpah gue. Lo sampai ngecek. Nonton di Pras lu ya? Gue liat di TikTok sih. Oh, liat di TikTok. Iya. Oke, terus iya jadinya buat gue kayak ya gue cuma jujur nyampein apa yang pengen gue sampein aja. Gue bener-bener nggak ada niat A, niat B, niat C gitu. Jadi ya sudah. Tapi menurut gue cuma bisa berkarya dengan jujur. Orang mau gimana terhadap karyanya, buat gue karyanya udah milik publik untuk diberikan opini, diberikan pendapat, dijadikan apapun yang mereka mau. Tapi memang harus begitu. Ketika suatu karya jadi omongan itu baru sukses. Kalau lu karyanya bahkan lu gak punya spektrum lain selain spektrum yang lu jujurkan, berarti karya itu gak sukses. Berarti yang nonton lu cuman market lu doang. Lu gak nembus market lain. Sedangkan kita kan namanya bisnis, kita mau nembus market lain kan. Jadi sama, gue pas lagi pertama kali fighter Malaysia pada panas, gue bilang, wait, bukan ini tujuan saya. Kenapa kalian pada berantem? Ya kan? Tapi gue pikir, ya memang mungkin inilah karena karyanya menembus market lain selain yang gue tuju, akhirnya bisa sampai kayak kemarin. Tapi gue bersyukur banget. Maksudnya gini, untuk bisa direview, diulas, orang meluangkan waktunya. Even untuk misalkan merosting film gue aja, mereka kan meluangkan waktunya untuk record, untuk bikin naskahnya. Gue berterima kasih banget. Maksudnya karena buat gue hal-hal yang kayak gitu tuh bikin gue tumbuh juga. Betul. Kayak gue nontonin kepikiran. Dan reaksi lu itu kan yang bikin lu makin dewasa. Iya. Gue nontonin, gue kepikiran, gue stres, tapi gue belajar. Stres Gue. Oh emang lu melankolik ya? Iya. Gue stres tapi gue belajar. Maksudnya kayak gue kesel, kok dia kayak gini-gini ya? Tapi nanti gue nonton lagi tuh ketika gue udah gak emosi. Kayak ketika nonton pertama kali gue kayak, kok gini. Tapi ntar gue nonton lagi, terus gue kayak, oke, gue catat benar-benar gue catat. Oh ini gue kurang di sini. Pacar lu melankolik juga? Enggak, dia justru lebih kuat sih. Oh iya betul. Dia justru lebih yang kayak, ngapain sih ditontonin, udah nggak usah aja. Gitu ya? Kalau gue, tapi yang benar ditonton, dihadapin. Iya, kalau gue nggak mau denial, gue nggak mau escape. Jadi gue hadepin, gue tonton. Bahkan gue tuh ada satu waktunya kayak, gue pengen deh ketemu sama orang-orang yang emang nggak suka sama karya gue. Terus duduk ketemu sama gue pengen belajar. Justru buat gue kayak, apa sih yang kurang? Gue pengen tahu deh dari sisi lu. Di ujung-ujungnya apa yang udah dia ngomong di sosial media itu pasti nggak akan lu dapet yang lebih. Mungkin ya, gue nggak pernah. Tapi gue bener-bener berterima kasih karena gini, banyak orang yang udah ngelaluin lebih banyak dari gue, tapi ya mungkin tidak. Ini bukan dalam konteks yang takabur ya, bukan. Belajarnya nggak sebanyak lu. Iya, justru belajarnya lebih banyak dari gue, tapi tidak mendapatkan apa yang privilege yang gue dapatkan hari ini. Seperti? Ya film gue alhamdulillah bisa ditonton banyak orang. Terus alhamdulillah sinemaku sekarang ekosistemnya makin bagus. Tapi oh enggak, getar tadi. Sindrom orang sibuk. Iya tapi maksudnya enggak, yang getar lagi tangan gue tuh. Iya, maksudnya kembali ke yang tadi. Maksudnya banyak orang yang tidak mendapatkan alhamdulillah apa yang gue dapatkan hari ini. Justru gue belajarnya jadi lebih mudah gitu. Kayak gue ketemu langsung sama orang-orang yang kayak
lu salah, lu jangan begini semua segala macam. Jadi ya gue dapat atensi itu dan justru gue bisa menggunakan itu untuk jadi lebih baik lagi. Ih keren. Tepuk tangan lu. Yang unik dari pembicaraan ini adalah ternyata kita padahal udah sering ngobrol. Gue nggak tahu apakah kita nggak pernah sedip ini apa enggak. Tapi kan lu curhat juga kan. Iya. Nah menurut gue penerimaan gue sama lu tuh beda banget. Iya. Bahkan ya karena kan menurut gue kita seangkatan di industri ini kita yang nggak sih lu duluan. Cuman maksudnya ketika kita mulai industri baru, gue di sport dan lu di filmmaking, mirip lah. Kalau lu jadiin bensin ya? Kalau gue, kalau gue ketika mereka bilang begitu, gue happy karena proving ground gue belum selesai. Jadi ketika gue ngomong kayak gitu, gue selalu bisa jawab bahwa ya lu lihat 5-10 tahun lagi. Kan banyak yang kayak vocabnya nggak banyak sih. Kalau mereka ngatain gue misalkan kayak Beyond rupiah gitu. Misalkan dibandingin sama liga-liga lain tuh. Aku juga jualan kesedihan. Nah iya gitu-gitu. Nggak zaman USDT gitu-gitu. Terus kayak kalau nggak zaman USDT, nggak zaman, bukan dolar gitu-gitulah. Rupiah kecil gitu-gitu kan. Maksudnya gue bayar fighternya gitu-gitu kan. Tapi menurut gue ya gue happy karena itu dia berarti sampai ngulik banget nih gitu, sampai ini banget. Dibilang jadi bensin banget kah? Enggak juga, karena gue nggak bergerak sesuai dengan pernyataan mereka. Gue kan bergerak sendiri aja. Tapi gue happy bahwa gue tahu gitu. Jadi gue selalu melihat respon orang itu speedometer gue gitu. Jadi gue pernah ngerasain di Beyond 1, Beyond 2 yang dimana orang liatnya artis semua gitu kan. Yeah. Terus ya itu kayak speedometer gue, anggaplah gue lagi jalan 20 km per jam. Tapi ketika sekarang orang tiba-tiba bandingin gue sama One FC dan UFC, itu kan udah 2 liga terbesar di dunia gitu loh. Dan buat gue it's such an honor, walaupun bandinginnya jelek-jelek, tapi kan lu narik jauh banget. Banyak liga di bawah-bawahnya yang lu bisa bandingin Beyond gitu. Ya udah ini speedometer gue di sini, berarti gue lagi berjalan di kecepatan ini. Ketika itu hilang pun menurut gue juga nggak boleh kayak jadi berbangga diri gitu. Misalkan anggaplah gue udah melampaui dari perbandingan gue itu, ya gue tetap harus banyak yang gue pelajarin. Karena kalau menurut gue memang kita nggak boleh bergerak dalam suatu cuman berdasarkan satu target sih. Kalau bergerak berdasarkan satu target misalkan untuk bungkam orang gitu, ya mungkin bensinnya banyak, tapi ketika udah terbungkam udah habis. Misalkan gue bilang top 1 Asia gitu, udah selesai gue dari Beyond 3, nggak akan gue bikin Beyond 4 gitu loh. Maksudnya gue gak akan ada spiritnya lagi. Tapi karena tujuan gue, ya jadi tujuan gue pun gradually changing. Dari yang kayak ya siapa yang gak mau jadi promotor nomor 1 di Indonesia gitu. Siapa lagi yang gak mau jadi nomor 1 di Asia. Tapi karena gue tujuannya sekarang udah berubah jadi hard and hub combat sport di Asia. Itu sampai kapanpun gak akan pernah berubah. Karena sampai kapanpun gue harus bikin Indonesia jadi rumahnya gitu. Ya. Dulu gue jadiin yang ngomong kasar dan ngomong review jelek tuh sebagai bahan bakar. Jadilah film kedua gue. Yang menurut gue terlalu banyak, gue pengen ngebuktiinnya. Jadi pamer. Akhirnya karena gue nggak tahu ya, ini correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau di bisnis film tuh kayak harus lebih gede hatinya ketimbang ambisinya gitu. Kayak jadi karena walaupun sama-sama karya ya, maksudnya lu bikin event segede gitu kan karya juga, gue bikin film juga karya juga. Tapi gue ngerasa ada aspek kejujuran, ada aspek hatinya tuh kayak harus jernih gitu loh. Ketika lu harus aspek utama, variabel utamanya adalah hati, berarti kan hatinya harus jernih. Makanya ketika gue bikin film ketiga, gue tuh nggak ngelakuin buat gue, tapi gue ngelakuin tuh buat seluruh tim di Sinemaku. Gue ngelakuin pengen mengusahakan for the community gitu. Community-nya tuh siapa sih? Anak-anak muda yang ingin belajar film. Gue tuh pengen maksudnya buat siapapun anak-anak muda yang lagi pengen belajar film, yang tertarik sama dunia film, itu gue pengen bisa ngelihat Sinemaku tuh jadi kayak Sinemaku juga bisa loh, Umay juga bisa loh, Prilly juga bisa loh. Sama gue. Jadi akhirnya ke situ film ketiga gue. Makanya sekarang akhirnya outputnya ketika gue ngelihat review jelek, review kasar, gue lebih ke gue pelajarin, gue gimana caranya gue bisa evolve dan lebih baik
biar punya apa istilahnya longevity ya. Longevity. Karena ternyata yang paling penting dari karir seorang manusia itu longevity. Teruji waktu. Iya. Gue ngerjain dokumenternya Rosa selama hampir 2,5 tahun apa 3 tahun. Kalau kita ngomongin penyanyi perempuan di Indonesia banyak apa enggak? Banyak banget. Tapi yang punya karir lebih dari 25 tahun dan setiap bikin konser di Indonesia Arena, di JCC, di mana selalu sold out, itu ya Rosa. Dan menurut gue itu yang paling penting gitu loh. Kayak longevity. Dan itu yang pengen gue tuju. Bukan cuma gede sekali terus meledak-ledak sekali doang. Gue pengennya stabil aja ledakannya. Gak perlu gede-gede tapi stabil terus. Anjay, cakep sama kita. Mantap. Teruji waktu. Karena kalau menurut gue longevity banyak yang punya karir panjang. Ya. Tapi bahkan ya dia udah gak kedengeran itu. Tapi kalau teruji waktu berarti waktu mau ngantam dia kayak pakai event apapun. Maksudnya kayak event bagus, event jelek, momentum bagus, momentum jelek dalam hidupnya. Kalau namanya teruji waktu ya dia mau diapain. Makanya gue selalu bilang kalau ada yang nanya Sinemaku menurut tuh mana yang paling bagus, jawaban gue belum ada yang paling bagus banget. Karena kita masih bertumbuh. Gue masih 23 tahun, Prilly 28 ya. Prilly 28 tahun per 29 tahun. Masih long way to go buat kita berdua untuk evolve. Gila, justru 10 tahun lagi 33. Iya, gue baru 20 tahun lagi 43. Masih panjang banget gitu. Pak Monty umur berapa? Pak Monty sekarang tuh 54. Gila, lu bayangin 54 jadi apa, Mai? Ingat. Amin, semoga bisa jadi bermanfaat. Akhirnya gue mikirnya, gue setiap doa gue ya, gue selalu minta ya Allah, semoga saya bisa jadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu yang paling penting. Makanya core-nya lagi kembali yang dari awal tadi gue omongin, kesuksesan tuh apa? Bahagia. Karena ketika gue bermanfaat, gue bisa bahagia. Itu gue. Itu kalau gue. Jadi lu bermanfaat dulu baru lu bahagia. Selama lu gak bermanfaat lu gak bahagia. Karena gue ngerasanya manusia kan makhluk sosial. Iya kan? Kayak kita hidup bersama-sama. Ketika lu hidup buat diri lu sendiri, lu gak bisa bermanfaat buat orang lain. Apa kebahagiaan yang lu dapetin? Oke. Bisa dimengerti kan kita podcast ini kan Impact Driven Legacy mau berapa belas tahun? 215 dong. 215 tahun lagi. Jadi kita masih ada interview Umay lagi. Siapa 215 siapa sukses? 215. Kan saya makan mie cap engkufa sama hoto tiap hari. Itu menurut riset memanjangkan. Memanjangkan apa? Trainer masih gini. Memanjangkan. Iya. Hey kau. Tapi gini, ini menurut gue seru karena gue juga ini bener real impact driven legacy ini. Pertanyaan gue ya, Mai. Apa sih lu kan bilang lu mau jadi contoh, maksudnya tetep lah itu kita bilangnya sukses story lah ya, maksudnya walaupun ini belum selesai kan. Iya. Maksudnya masih panjang. Si bab 1. Iya, masih bab 1 ya. Bab 1. 1 sampai 100% menurut lu progres lu ini berapa persen? 5. Masih 5. Oke. Masih panjang. 5% ya? Masih 5%. Oke, di bab 1 lu di 5% karya apa maksudnya proses karya lu dalam hidup lu. Ada gak sih satu kunci yang lu udah pelajarin dan lu mau kasih tahu ke orang gitu? Buat orang yang mau memulai atau ya, buat apapun yang menurut lu paling penting, karena kan ini lu ngomongin soal bermanfaat supaya lu bahagia nih pulang-pulang nih. Banyak banget sih sebenarnya kalau pilih satu ya. The most yang menurut lu bakal bantu orang banget. Bermanfaat bagi orang, impact driven berarti. Apa? Salah satunya kayak gue nggak bisa. Iya, salah satu. Salah satunya adalah hormati orang lain. Hormati orang lain. Kayaknya itu sih. Kalau gue itu ngerasanya. Kalau lu apa? Kalau gue, kalau gue buat semua orang yang baru mau mulai ya, itu satu,
buat gue yang lu bilang menghormati orang lain. Karena menurut gue tanpa orang lain. Dulu gue merasa gue bisa sendiri semuanya. Tapi itu kan kayak lu tuh kecil gitu. Itu makanya tumbuh itu juga pernah di gue. Tapi kalau buat gue nikmatilah. Jadi satu hal yang bikin gue. Makanya gue ada. Mungkin ya pas pertama kali gue denger. Lu harus memutuskan sesuatu dulu supaya lu bahagia. Gue ada sedikit dilema gitu loh. Kok lu harus membuktikan sesuatu dulu? Karena menurut gue ketika gue sekarang lagi di proses ini, jelek atau buruknya, semua gue makan dan gue menikmati. Ketika gue menikmati, gue nggak ngerti sih. Maksud gue kayak Beyond tuh ternyata udah 2 tahun, and 2 tahun tuh goes like 2 tahun tiba-tiba 4 acara. Ternyata acara pertama gue yang waktu itu burik banget itu tuh udah 2 tahun lalu, dan gue sekarang udah bisa pay per view, dan gue sekarang udah bisa luncurin bisnis model lainnya. Buat gue nikmatilah, karena kalau 2 tahun bisa kayak gini berarti mungkin another 30 or 50 years ke depan, anggaplah gue hidup sampai 70 tahun gitu ya, mungkin itu akan gitu juga. Jadi ketika gue udah tahu hidup itu bakal secepat itu, jadi every bit of it gue bersama teman-teman gue di sini sama tim gue pengennya semua nikmatin gitu. Perpisahannya, pertemuannya, sedih senangnya, proses baik dan buruknya. Jadi itu sih buat gue, karena paling berat buat orang-orang yang baru mulai atau belum ngenalin fieldnya adalah mereka nggak bisa menikmati karena mereka pikir mereka itu harus at certain level untuk mereka bisa ngerasa bahwa I'm good gitu loh. Menurut gue orang tuh mestinya ya you're good all the time gitu loh mestinya. Kalau gue kenapa menghormati orang lain? Karena ketika lo belum jadi apa-apa itu tuh mudah dilakuin. Tapi ketika lo dapat kesempatan untuk Allah naikin dikit, itu tuh jadi hal yang kayak susah buat lo jalanin. Even ngomong tolong aja atau ngomong makasih aja mungkin jadi susah buat orang gitu. Yang karirnya tuh lagi dikasih angkat dikit. Siapa yang begitu, Mai? Ya ada aja. Gue pun juga pernah kayak gitu. Gue pun ketika nggak serius. Yeah. Gue kalau gue sekarang lebih ke diri gue sendiri aja gitu. Kayak ketika gue waktu itu Allah kasih kesempatan untuk dapat 2,2 juta penonton di debut film gue, terus film kedua gue juga di atas 1.500.000 penonton, itu tuh gue yang jadi ada rasa this is me, bla 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 bla. Padahal Tuhan. Padahal yang di atas. Bener. Gue akhirnya kayak benar-benar itu, gue benar-benar menyadari bahwa menghormati orang lain sih nomor 1 sih ternyata. Nice one. Dan gue terus belajar untuk itu. Nice one. Tapi gue happy banget anjir Umay hari ini di sini bisa ngobrol sedalam ini. Lu ada nggak podcast yang sedalam ini? Enggak lagi. Ih gila. Sumpah. Perayaan mati rasa banget. Enggak ada. Gue tuh jarang podcast. Iya sih bener. Gue juga jarang podcast sebenarnya. Sampai 215 tahun. Tapi gue happy banget karena dulu gue adalah orang yang gak bisa dengerin orang. Ini gue jadi relate lagi. Dan gue sekarang bisa mau peduli tentang orang. Itu bukan karena gue ngerilis podcast ini. Tapi karena gue merasa di titik ini gitu ya. At certain level lah waktu itu. Bahwa sharing begini dan divideokan, diarchivekan. Itu bisa jadi berguna buat orang lain loh gitu. Ya. Dan gue happy banget, gila mungkin ya buat kalian semua ini, mungkin kalian bisa share buat orang-orang yang sekarang lagi ngebangun sesuatu. Buat gue belum pernah punya episode podcast dan Umay 23 tahun, gue 25 tahun. Jadi menurut gue mungkin ilmu kita gak sebulat itu ya, tapi at least apa yang kita lakukan itu semua berdasarkan dengan pengalaman kita jujur, kita benar-benar all out di sini. Sukses atau sukses atau gagalnya kita ke depan itu pun gak mempengaruhi apapun yang udah kita ucapkan di sini karena di titik ini kita benar-benar jujur. Dan gue happy banget buat kalian semua yang udah nontonin dan nunjuk mau menyempatkan waktu untuk nonton Impact Driven Legacy. Jangan lupa buat kalian semua nonton apa itu? Perayaan Mati Rasa 29 Januari. Sekarang udah lewat. Sekarang udah 4 titik ini 400.000 di tanggal 3 Februari. Gila. 4 hari 400.000. 5 hari. 5 hari. Jadi menurut lu berapa? Kita tebak-tebakan.
Ini bukan ekspektasi. Gak tahu. Nggak Kalau bisa. ngejinx yang gede sekalian 10 juta los. 150 juta los. Gila. 9 juta aja kemarin gue ngitung agak lain. M. Gila pak. 3 juta berapa ya? HP gue nih pertama kali gue podcast gak ada HP. Coba. Gak usah dihitungin aja. Seru. Tapi ngomong-ngomong ya. Lu kan director masih cilik ya? Anjir penyanyi cilik, director cilik. Lu pernah diajar-ajarin sama ini belum? Aktor senior. Ada kejadian lucu gak? Ada ya Jak? Ada. Gimana? Kamu jangan ngajarin saya. Masa bahaya? Bahaya. Anjir hitungin. Coba ya kalau kali 18.000. Astagfirullah. San. Ini guys film. Lah kan belum. Iya jangan dong. Coba 400.000. Coba gua hitungin. Ya hitung aja. 29.000 satu orang. Pay per view dikali. San, gila men. Udah balik modal nih Umay. Beuh. Enggak lah, enggak beuh. Beuh. Itu kan satu event. Maksudnya beda lah sama satu film muter terus. Gue sehari doang, one time pay per view. Tapi kan kemarin juga itu 20.000. Abis ini yang Beyond 5 kan 1.500.000 kan pay per view-nya. Anjir, amin. Pak lu tau gak sejuta Traktir gue ya kalau 1.500.000 ya. Pak, jangan kan traktir cuman makan pak. 1.500.000 tuh top 10 pay per view pak, dunia. Lu percaya gak kalau menurut gue lu capable untuk ngelakuin itu? Percayalah. Kalau gue digituin, gue enggak. Itu makanya bedanya gua sama lu. Iya. Anjir dari tadi ya. Nih ya, kalau artis lama pak. Gua akuin nih. Selama ini kan gua banyak kreator-kreator kan. Gue tembak, kepancing pak, strike. Ke lu, iya. Kalau gue sih enggak. Ih gila. Emang itu udah alam bawah sadar lu. Iya alam bawah sadar dan gue gak mau digoreng lagi aja. Kagak lah, itu mah fase aja pak. Namanya juga ini masih muda. Ya lu 3 tahun lagi film lu yang di atas 5 juta. Udah lebih dari 10 gitu misalkan. Anjir mungkin gak ya? Amin. Cie. Menurut gua lu capable tau ngelakuin itu. Amin. Anjay. Itulah bedanya. 5 juta kali 18.000. Duit tuh pak. Ya Allah. Space iklan ini disewakan. Hubungi. Tapi ya ada satu hal yang gue nyesel. Dulu tuh pas perayaan Mati Rasa. Mestinya. Lu main kan? Main. Kok Gue sempat nawarin lu gak ya? Oh enggak ya? Mana Oh, ada. enggak ya? Lu waktu itu mau nawarin gue gua series. Iya. Suruh ngelawak tapi sama stand up comedian semua. Gue takut Gua paling gak ngelawak. lucu. Series Enggak. komedi. Iya series komedi. Ngapain series komedi kalau gak ngelawak? Bikin orang nangis. Emang Uma ini eksploitasi. Anjing. Itu dia. Uma Syahab. Perayaan Mati Rasa 29 Januari. Yang ada Uma Syahabnya. Betul Iqbal sampai botak sih. Umroh. Bohong. Demi Allah kan umrohnya bareng gue kemarin. Kok lu gak botak? Karena gue 2 tahun lalunya udah botak. Kan 3 helai doang ininya, wajibnya. Tapi kalau semuanya katanya Tapi jujur, pas lu lihat Iqbal botak sama Yosel Marcellus botak gantengan siapa? gantengan Om Deddy. Mantap. Terakhir. Ada gak yang mau sampein ke penonton yang udah nonton dan yang mau nonton? Dan yang belum nonton? Ini belum nih, penting. Apa ya, gue cuma ngajak kalian semua untuk nonton film Perayaan Mati Rasa. Karena Nonton di bioskop. Nonton di bioskop Perayaan Mati Rasa. terima kasih semuanya. Ya belum, itu kan lagunya. Ayo nyanyi. Ayo. Gak mau. Ayolah Mai. Lu promo film yang guys, kalau 1 juta, deal-dealan sama gua. 1 juta penonton lu bikin begitu ya. Gak mau. Mai, 1 juta penonton udah lebih dari 10 M lu. Gak mau. Ayo Mai. 400.000 juga 11 M.
Masa? Itu pay-per-view. Ayo Mai. Nggak mau. Ayo lah Mai. Nggak mau. 2 juta. Enggak. 3 juta. Enggak. Mai. Buat apa? Ini bukti persahabatan kita Mai. Enggak. Mai, kemarin si Bilal Hasan aja nurut sama gua, aing still kasep. Ayolah, please lah. Enggak mau. Mai, please Mai. Makasih Los. Ayo nonton di bioskop. Yang serius aja tadi bagus itu. Yang mana? Tadi serius aja udah nggak usah bercanda begini dah. Ya lu kayak Jaden Smith lu. Maksudnya? Lu tuh gak Jaden Smith yang ini. Yang dia bilang, gue udah gak mau gaul sama orang-orang seumuran gue lebih dapat banyak gaul sama orang yang lebih tua daripada gue karena gue mau ngomongin ekonomi negara gitu-gitu. Sebelum ke ekonominya gue bisa relate, tapi kalau pas sama ekonomi negara gitu gue gak relate. Tapi gue lebih nyambung sama yang tua-tua emang. Jangan serius-serius apa kon. Ayo, Love. Ayo nonton. Gak mau. Kenapa Mai? Lu kenapa gak mau? Ada trauma kah? Apa sih? Lu bikin film horor sih. Nih, gue bakal ngelakuin Cangkul itu Nenek Gayung. kalau nggak jadi deh. Ayo Mai. Agak lain kenapa 9 juta? Karena mereka mau tiba-tiba jadi manusia silver 1 juta. Lu harus mau sama Iqbal. Anjir, men, mantap. Gimana lagunya? Yang ini, Kobe Junior. Mungkin inilah 1 juta. PMR ku filmnya 1 juta. Alhamdulillah. Tapi untung lu jadi promotor ya Los. Umay asik. Nonton. Guys, kalau emang dia nggak mau deal sama gue, tolong dipenuhin di comment sectionnya. Astagfirullah anjir, jangan gitu Los. Kalau nggak suka ribut aja kita. Mending yang udah nantangin lu mulu tuh Siapa diributin. Nggak, udah cepetan. Iya ya. Enggak, 1 juta. Nggak mau. Ya udah 1 juta kita makan ebi steak. Deal. Oke. Ya intinya kalau dari gua, mungkin lu sebelum terakhir lagi sekali lagi pesan untuk ini klip paling mahal nih di Impact Driven Legacy. Jadi kalau isinya semua lucu, ini yang paling mahal, yang paling serius nih ini. Oke. Pesan untuk Umay 5 tahun lagi. Mungkin lu udah gak mau pakai nama Umay kali ya? Nonton. Ayo, pesan buat Umay 5 tahun lagi. Nih, gue bersihin ya. 5 tahun lagi. Ini pesan gue buat dia di masa depan nanti. Iya. Halo Umay di 5 tahun lagi. Hari ini lo masih banyak takutnya. Lo masih banyak deg-degannya. Masih banyak kepikirannya. Tapi dari gue di hari ini yakin bahwa lo sekarang lagi menjalani hidup terbaik yang emang pernah lu bayangin dan cita-citain. Luar biasa, itu dia Umay. Thank you banget lu udah mau datang di sini. Buat kalian semua jangan lupa nonton Perayaan Mati Rasa dan juga semua film-film sinemaku lainnya yang mungkin dikeluarin bukan cuma sama Umay. Dan juga buat kalian semua terima kasih yang udah mau ngeliatin proses kehidupan kita saat ini. Terima kasih Mai udah mau hidup jujur dan berkarya. Gue yakin ini adalah waktunya regenerasi industri. Waktunya kita acak-acak. Gue happy banget. Kita masih bisa sharing tiap hari. Jadi jangan lupa kalau udah 10 juta tetap angkat telepon gue ya Mai. Yang penting Ana terus telepon antum. Gak ada yang ngerti gue. Jadi terima kasih. Semoga lu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan lu bisa terus berbahagia. Amin. Tanpa tekanan. Pokoknya apapun itu depan jelek baiknya kita libas men. Yoi, bro. Like, comment, subscribe, stay safe, stay healthy. Bye. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.